King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 8, Barang di Balik Paket. Ucapan tiba-tiba Edwin Ye ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Semua orang menoleh melihat kalau Edwin Ye masih membelakangi semua orang, asik meminum kopinya sendiri, tetapi mereka semua tahu kalau suara itu datang dari arahnya. Jesslyn Xiao sangat tersentuh. Pada saat kritis ini, pacar Cindy Lee, Diego Su saja sudah terdiam, dan Daniel Wang yang biasanya mengejarnya dan menyapanya dengan hati-hati juga sudah tutup mulut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya Edwin Ye yang dia pandang rendah pada saat ini berdiri menolongnya. Tapi selain merasa tersentuh, dia juga merasa khawatir. Keempat orang ini sangat menyeramkan, dan mereka semua membawa aura membunuh yang jelas dan sadis. Takutnya masing-masing dari mereka memiliki beberapa nyawa. Bahkan Daniel Wang, seorang atlet yang telah berlatih tinju selama bertahun-tahun bukanlah lawan mereka, dan Edwin Ye pada saat ini melangkah maju, apakah itu akan berguna? Nak, apakah kamu yang sedang berbicara? Pria dengan wajah bekas luka itu menjilat bibirnya, suaranya terdengar tidak ramah. Edwin Ye meletakkan cangkir kopinya, dan berdiri tanpa terburu-buru. Menghadap ke mereka. Ya, itu aku. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Jesslyn Xiao. Lepaskan dia. Adapun yang lainnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Kalian mau melakukan apa aku juga tidak peduli. Tapi untuk dia kalian bisa membawanya pergi. Aku akan memberi kalian 10 detik untuk mempertimbangkannya, mau menerima saranku lalu pergi, atau haruskah aku mengambil tindakan dan menyelesaikan kalian semua? Suaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menyatakan masalah yang sangat biasa. Mendengar ini, semua orang terkejut dengan ekspresi yang berbeda. Orang ini, dia gila ya? Dalam hati Diego Su mencibir, berpikir kalau Edwin Ye ini benar-benar idiot, di saat seperti ini tidak hanya berpura-pura keluar menjadi pahlawan bahkan turut memprovokasi keempat preman ini, dia masih dengan terang-terangan mengatakan kalau dia akan menyelesaikan mereka semua dengan tangannya sendiri. Ini benar-benar seperti mimpi yang dibuat oleh orang idiot. Kekuatan dan kecepatan keempat orang ini jauh melebihi orang biasa. Bahkan dia, seorang olahragawan dan petinju seperti Daniel Wang tidak dapat melewati beberapa gerakannya. Bagaimana mungkin Edwin Ye yang terlihat seperti siswa yang lemah mampu melawan mereka? Si idiot ini, dia ingin menjadi pahlawan tapi tidak melihat situasi saat ini. Dia sepertinya benar-benar bosan hidup. Daniel Wang mencibir, menurutnya, Edwin Ye sama saja dengan cari mati, karena keempat preman itu tidak ada yang mengganggu Edwin Ye, dia dari awal bisa terus bersembunyi dari samping tapi sekarang dia malah maju dan berdiri memprovokasi mereka. Keempat wajah pria itu tersenyum seperti mendengar candaan, meskipun Edwin Ye tinggi dan tingginya mencapai 1,85 meter, tapi dibandingkan dengan Diego Su, Daniel Wang dan yang lainnya, tubuhnya sedikit lebih kurus dan mereka bagaimana mungkin menganggapnya serius. Pria dengan wajah codet bekas luka itu sedikit menyipitkan matanya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya, lalu memperlihatkan pisau di tangannya. Nak, aku telah membunuh orang selama bertahun-tahun, dan kamu adalah orang paling gila yang pernah aku lihat yang berani bicara seperti itu. Mau menjadi pahlawan tapi tidak melihat seperti apa dirimu. Cuma seorang kamu, bisa apa? Pria dengan wajah codet itu mencibir lagi, kami tidak hanya tidak akan membiarkannya pergi, tapi aku juga akan membuatmu tidak bisa meninggalkan kafe ini, percaya atau tidak. Niat membunuh meledak di matanya, dan dia benar-benar tergerak untuk membunuhnya. Dalam hati Jesslyn Xiao gelisah. Meskipun dia memandang rendah Edwin Ye, tapi dia tidak ingin Edwin Ye kehilangan nyawanya karenanya,
jadi dia terus menatap Edwin Ye menyuruhnya mencari peluang untuk melarikan diri. Tapi Edwin Ye sama sekali mengabaikan kodenya, dan hanya tersenyum ringan, "Oh ya. Sepertinya kalian memilih pilihan terakhir. Nak, di kehidupan selanjutnya, berhentilah berpura-pura menjadi pahlawan, karena kamu tidak mampu membayar harganya." Pria berwajah codet itu menyeringai, dan hendak melangkah maju untuk menyerang Edwin Ye, tapi dia tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya dicekik. Apa? Dia terkejut lalu menoleh, dan tidak tahu kapan, Edwin Ye sudah tiba di sampingnya dan meraih pergelangan tangannya. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi telapak tangan putih ramping Edwin Ye seperti penjepit besi, mencegahnya bergerak sedikitpun. Krek. Edwin Ye dengan ringan menghentak telapak tangannya, lalu terdengar suara keras, disertai dengan teriakan pria itu, tubuhnya telah terlempar ke belakang, dan menghancurkan 4 atau 5 meja berturut-turut, dan orangnya sendiri seketika langsung jatuh pingsan. Keadaan ini seketika mengejutkan semua orang, tidak ada yang menyangka pria berwajah codet yang begitu ganas akan dengan mudah ditangani oleh Edwin Ye. "Kamu." 3 orang lainnya segera menyadari kalau mereka telah bertemu dengan seorang master. 2 orang yang menyandera Jesslyn Xiao dan Cindy Lee semakin mendekati kedua sandera untuk mengancam Edwin Ye. Tapi saat mereka mengangkat tangan, telapak tangan Edwin Ye tidak tahu kapan sudah menggenggam pergelangan tangan mereka. Krek. Ada 2 suara garing lagi, dan pergelangan tangan keduanya dipatahkan oleh Edwin Ye. Lalu Edwin Ye menendang mereka ke samping. Kedua orang itu memegangi perut mereka dan meludahkan isi perut, ya mereka sudah kehilangan efektivitas tempur. Jesslyn Xiao dan Cindy Lee benar-benar terpana, mereka merasa Edwin Ye seperti pahlawan super yang tiba-tiba muncul di film dan menyelamatkan mereka dalam keadaan krisis. Diego Su dan Daniel Wang benar-benar tercengang, tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan mereka. Pembunuh yang begitu kuat, ketiganya bisa dihabisi oleh Edwin Ye hanya dalam sekejap mata, dan itu begitu mudah seperti meniup uap nasi yang masih panas. Edwin Ye bahkan tidak melihat Jesslyn Xiao, dia berjalan melewatinya, dan berdiri di depan pria besar terakhir, matanya acuh tak acuh dan sedalam bintang. "Sekarang giliranmu." Dan senyum meremehkan di wajah pria besar itu sudah lama menghilang, kini sudah digantikan oleh wajah yang penuh kengerian. Dia adalah yang terlemah di antara keempatnya, tetapi Edwin Ye sudah merobohkan 3 terkuat lainnya, dan dia bagaimana bisa menjadi lawan Edwin Ye? Peng. Edwin Ye tidak bergerak ekstra, dia menendang dan memukul pipinya, lalu kepala orang itu jatuh. Wajahnya berlumuran darah dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. 1 menit, hanya 1 menit yang begitu singkat, keempat preman ganas ini selesai dihabisi oleh Edwin Ye sendirian. Mata Jesslyn Xiao berbinar, menatap Edwin Ye yang satu tangannya berada di saku, wajahnya juga begitu tenang, membuat jantungnya naik turun. Memikirkan semua penghinaan yang dia lontarkan untuk Edwin Ye sebelumnya, tapi sekarang dia malah diselamatkan olehnya, dia merasa sangat malu. Edwin Ye dari awal sampai akhir tidak memandangnya, dia membuka pintu kafe, dan sekelompok penjaga keamanan di luar pintu dan polisi yang datang sudah mengepung lorong. Mereka semua sudah tidak berbahaya, masuk dan tangkaplah. Edwin Ye melontarkan kata-kata itu, dan wajah semua orang tampak bingung. Setelah terdiam beberapa saat, mereka ragu-ragu dan memasuki kafe dengan takjub. Pemandangan di depan mereka membuat mereka semakin tercengang. Setelah membuat pernyataan di kantor polisi, Edwin Ye menolak hadiah yang diberikan oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh keempat preman ganas tadi. Jesslyn Xiao dan Cindy Lee juga ingin berterima kasih padanya, tetapi Edwin Ye ternyata sudah meninggalkan kantor polisi. Sekembalinya ke rumah, Jesslyn Xiao masih sedikit linglung, mengingat apa yang terjadi di kafe hari ini, dia merasa semua ini seperti bermimpi.
Jesslyn, kamu sudah kembali, Edwinnya mana? Ernina He keluar dari dapur, dia belum lama sampai di rumah, dan sedikit terkejut melihat Jesslyn Xiao sendirian dan tidak melihat Edwin Ye. Edwin Ye. Dia sepertinya sudah pergi. Jesslyn Xiao sedikit linglung. Sebelumnya, dia sangat tidak menyukai Edwin Ye yang tinggal di rumahnya, tetapi sekarang dia ingin melihat Edwin Ye lagi. Perasaannya ini sangat kontradiktif. Pergi. Ernina He tampak khawatir, dia sendirian dan tidak ada yang bisa dia andalkan di kota L ini. Mau pergi kemana dia? Perasaan Jesslyn Xiao sedikit kacau, dan dia menjawab seadanya, mungkin dia punya tujuannya sendiri. Ngomong-ngomong, sebelum dia pergi, dia meninggalkan sesuatu untukmu, itu di sana. Yang dia tunjuk tentu paket kertas craft yang ditinggalkan oleh Edwin Ye tadi. Ernina He mendengar ada barang yang ditinggalkan Edwin Ye untuknya segera membuka paketnya. Setelah melihat isinya, dia pertama-tama terkejut kemudian kedua matanya melebar, memperlihatkan senyum puas. Bu, apa isinya? Jesslyn Xiao menoleh dan tampak penasaran. Ernina He membuka paket itu, memperlihatkan bundel uang 100 yuan, total 10 bundel, dan di sebelahnya ada uang tunai 1000 yuan yang telah diberikan Ernina He kepada Edwin Ye sebelumnya. Ernina He menyisihkan uang itu, dan ada catatan di bawahnya. Jesslyn Xiao jadi semakin penasaran, dia dengan cepat melangkah maju, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat sebuah paragraf yang tertulis di catatan itu, kebaikan air yang menetes dibalas oleh mata air, kebaikan Bibi He, Edwin Ye akan selalu mengingatnya di dalam hati, ini uang bibiku kembalikan, kalau ada kesempatan aku akan datang berkunjung lagi. Ernina He kemudian dengan terharu berkata, pada saat itu, aku tersesat di pegunungan, dan Edwinlah yang membawaku keluar dari pegunungan. Setelahnya aku memberinya 10.000 yuan sebagai ucapan terima kasih, tetapi dia bersikeras kalau dia hanya meminjam uang itu dan bilang suatu saat nanti pasti akan mengembalikannya, hanya pada saat itu aku tidak menganggapnya serius. Tak kusangka, setelah beberapa tahun, dia benar-benar datang untuk mengembalikan uangnya, dan dia bahkan mengembalikannya lebih dari nominal sebelumnya. Anak seperti ini benar-benar langka di dunia. Jesslyn Xiao yang berada di samping mendengar kata-kata itu, ekspresi wajahnya benar-benar membeku seolah telah tersambar petir. Bersambung.